Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah program ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat sebuah program Hello World dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, setelah itu maka selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang tipe data yang ada pada Kotlin sendiri. Nah, tipe data ini nantinya berfungsi untuk mengklasifikasikan berdasarkan jenis data tersebut. Jadi di sini maksudnya adalah kita akan mengklasifikasikan data yang kita buat itu berdasarkan jenis data tersebut gitu. Misalkan kita kita ada data sebuah angka misalkan. Nah, itu tipe datanya itu adalah number nantinya. Nah, misalkan juga kita memiliki data A. Nah, itu mungkin tipe datanya itu adalah karakter nantinya. Nah, begitu seterusnya. Nah, tipe data dari Kotlin itu sendiri ada 5. Yang pertama itu adalah karakter. Yang kedua itu adalah array. Yang ketiga itu adalah string. Yang keempat itu adalah number. Yang kelima itu adalah boolean. Nah, pada bahasa pemrograman Kotlin sendiri dalam penulisan sebuah atau ada yang namanya adalah variabel. Nah, apa itu fungsi variabel sendiri? Variabel itu berfungsi untuk menyimpan informasi atau nilai yang akan dikelola dalam sebuah program yang akan kita buat. Nah, nantinya data-data yang telah kita buat itu akan disimpan dalam sebuah variabel nantinya. Nah, pada variabel itu ada 5 buah kunci. 5 buah kunci yang harus kita buat. Yang pertama itu adalah var atau val. Nah, apa itu var? Var itu adalah untuk mengubah nilai. Nah, ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan menggunakan kata kunci var, maka nilai yang ada pada variabel tersebut dapat diubah kembali. Sedangkan jika val itu artinya kita tidak bisa merubah nilai yang sudah kita inisialisasikan pada pembuatan variabel awal tersebut. Nah, selanjutnya itu ada identifier. Kata kunci identifier ini menandakan nama dari variabel yang kita buat tersebut, nama dari variabelnya. Selanjutnya yang ketiga adalah tipe. Nah, tipe ini maksudnya adalah tipe data yang akan kita gunakan pada variabel yang telah kita buat. Selanjutnya itu ada inisialisasi. Nah, inisialisasi ini maksudnya nilai awal dari variabel yang kita buat. Nah, mungkin untuk prakteknya atau contohnya, pertama kita bisa buat dulu yang package baru di sini untuk menandakan ini program yang akan kita buat itu tentang apa gitu. Nah, di sini kita bisa klik kanan di source ini ya. Klik kanan di source, terus klik new dan pilih package. Nah, kita buat di sini source package-nya adalah tipe datanya atau type data. Nah, selanjutnya di sini teman-teman semua buat sebuah program baru Kotlin, kelas Kotlin ya. Kelas Kotlin dengan nama type data aja. Nah, kita tunggu sampai proses pembuatan kelas tipe datanya selesai. Nah, di sini sudah berhasil dibuatnya. Selanjutnya di sini kalau kita menggunakan sebuah IDE, Intelligent IDE, di sini agak terlihat tanda seperti ini ya. Nah, jika teman-teman semua langsung tulis, maka dia tidak akan langsung muncul gitu. Nih, ini saya tekan B, nah ini tidak akan muncul huruf B di sini. Namun jika terjadi masalah seperti ini, maka teman-teman semua bisa klik insert di sini. Nah, baru teman-teman semua bisa menulis programnya di sini gitu. Nah, jadi kita buat fungsi main dulu ya, fungsi main.
Nah, ini hal yang sangat penting sekali dalam membuat program. Kita perlu membuat sebuah fungsi main jika ingin menampilkan sebuah informasi gitu nantinya. Nah, uh, pertama kita akan coba menggunakan var. Var itu tadi fungsinya adalah nantinya nilai yang ada pada variabel kita buat, kita bisa merubahnya nantinya. Misalkan kita buat var, terus nama variabelnya itu adalah data, dan tipe datanya itu adalah stringnya. Kita buat string dulu, sama dengan misalkan welcome. Nah, ini adalah tipe data nantinya. Nah, data yang ada pada variabel data ini nantinya akan saya ubah menjadi misalkan data 1 namanya menjadi selamat datang. Nah, ini kenapa merah? Nah, ini saya rubah dulu. Oke, tambahkan var data 1. Nah, ini kita tidak perlu membuat sebuah variabel baru ya. Kita langsung ubah aja di sini. Jadi ada sebuah variabel dengan nama variabelnya itu adalah data, yang mana nilai awalnya itu adalah welcome. Nah, nanti data yang welcome itu akan dirubah menjadi selamat datang. Nah, jika kita tampilkan, maka data yang ada pada variabel data tersebut akan dirubah menjadi seperti ini. Nah, kita coba run ya. Kita coba run. Nah, tadi di awal kita sudah buat nilai awalnya adalah welcome. Seharusnya jika kita run, maka dia akan muncul welcome. Namun karena di sini kita telah merubahnya menjadi selamat datang, tipe datanya ini, maka data yang welcome tadi akan berubah menjadi selamat datang dan diikuti dengan sebuah teks ya. Teks ini yang di study room ini nantinya. Nah, kita tunggu proses compiling selesai. Nah, ini selamat datang di study room. Nah, seharusnya kenapa ini berubah menjadi selamat datang data variabel data ini? Karena di sini kita sudah merubahnya ya, dan kita juga menggunakan kata kunci var. Berbeda lagi jika kita menggunakan kata kunci yang kedua, yaitu val. Nah, seperti ini. Jika kita menggunakan kata kunci val, otomatis kita tidak bisa merubah isi atau nilai awal dari variabel data ini, dan nanti akan muncul error pada bagian nama variabel ini. Di sini jika dilihat ya, nah val cannot be reassigned. Artinya di sini kita tidak bisa merubah nilai awal dari variabel data ini. Dan pun jika kita run, maka dia tidak akan mencetak gitu, dan muncul error seperti ini nantinya, seperti yang kita lihat tadi. Nah, jika kita ingin menampilkannya, maka kita bisa hapus ini, dan apabila kita tampilkan maka akan muncul welcome nantinya, welcome di study room nantinya. Nah, untuk yang kedua, jika kita ingin menampilkan data berupa number nanti ya, data berupa number, misalkan kita buat var number integer misalnya, integer sama dengan misalkan 10.
Nah, kita ingin rubahnya menjadi 100 misalnya. Nah, maka nanti di sini akan muncul numbernya itu adalah 100 gitu. Nah, seperti ini. Nah, ketika program itu dijalankan, maka akan muncul datanya di sinilah 100 gitu. Tergantung dari kreasi dan keinginan dari teman-teman semua nantinya dalam membuat program. Bisa juga nanti menggunakan sebuah tipe data yang namanya char, itu penggunaan satu buah huruf nantinya atau satu buah karakter. Nah, dalam bahasa pemrograman Kotlin sendiri kita bisa tidak perlu membuat sebuah tipe datanya nantinya. Artinya kita tidak perlu membuat bahwa misalkan kita membuat sebuah variabel yang isi datanya itu adalah string nantinya atau char gitu. Maka kita tidak perlu membuat tipe datanya gitu. Nanti Kotlin sendiri akan mengetahui sendiri bahwa tipe data yang kita buat tersebut adalah tipe data string gitu. Misalkan di sini kita buat file data sama dengan ini sudah ada nama variabelnya, kita buat data 1 dan nilai itu adalah selamat datang. Selamat datang. Nah, ini biasanya kalau kita tidak membuat sebuah atau tidak mendeklarasikan tipe datanya apa dalam bahasa pemrograman Java atau bahasa lainnya, pasti nanti akan terjadi error gitu karena dia tidak mengetahui ini tipe datanya apa. Lain juga nanti di bahasa pemrograman Python ya, ini juga bisa seperti ini. Kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya itu apa gitu. Nah, di Kotlin sendiri juga seperti itu. Kita tidak perlu membuat tipe datanya, misalkan kita tidak tahu ini tipe datanya apa nantinya. Di Kotlin sendiri dia bisa menentukan ini tipe datanya apa gitu. Nah, di sini seperti yang kita lihat, data variabel data 1 ini memiliki tipe data string gitu. Namun di sini kita tidak definisikan di sini seperti variabel di atas ini ya. Kita sudah mendefinisikan ini bahwa variabel data ini memiliki tipe data string. Sedangkan untuk variabel data 1 ini kita tidak mendefinisikan bahwa dia itu adalah tipe data itu adalah string gitu. Nah, apabila kita tampilkan, maka pasti akan tampil juga nantinya ya. Pasti akan tampil, kita coba ya apakah tampil datanya itu yang berisikan selamat datang. Nah, ini tampil ya. Nah, jadi di sini tidak masalah ya jika teman-teman semua lupa untuk mendefinisikan nama tipe datanya apa. Misalkan teman-teman semua tidak tahu ya, misalkan di bagian number, di bagian koma, atau di bagian hal-hal yang lainnya. Nah, teman-teman semua bisa menggunakan cara ya ini ya, tidak perlu mendefinisikan tipe datanya jika tidak tahu gitu. Nah, mungkin sampai di sini ya tutorial tentang tipe data pada bahasa pemrograman Kotlin. Mungkin teman-teman semua bisa membuat atau mengkreasikan sendiri ya penggunaan tipe datanya lagi. Mungkin buat teman-teman semua yang belum paham tentang tipe data yang ada pada pemrograman Kotlin bisa tulis di kolom komentar ini. Dan buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan update terbaru mengenai video-video dari channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jika teman-teman semua menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.